Halo teman-teman, Unpader sekalian. Hari ini kita kedatangan Pak Denny Siddhartha Nugraha. Beliau merupakan investor dan juga dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selamat siang Pak, selamat datang di podcast Siang Cuap-Cuap Karir. Rama, makasih lo udah Oke, diundang ke sini. Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Pak Denny ini merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang merupakan lulusan dari Unpar ya, Ya, saya dari Universitas Unpar. Parahyangan ya Pak ya. Dan juga mengambil S2 di STIMA IMI Pak. Ya, Betul? Jakarta. Ya di Jakarta. Em, di podcast episode ke-13 ini kita akan membahas menabung versus investasi, mana yang lebih baik untuk masa depan. Oke, ceritain dulu ya Pak perjalanan karir Bapak dari mulai pendidikan dan juga Oke, pada saat kalau berakhir. saya lahir di Jawa, tapi ngakunya orang Sunda. Karena orang tua saya pegawai negeri. Oh, Biasa kan taruh di daerah-daerah dulu, ya. Walaupun ngakunya semua orang Sunda, saya 4 bersaudara, satu pun nggak ada yang lahir di Jawa Barat. oke gitu ya, nggak ada. Sampai saya anak ketiga itu di Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Adik saya di Lampung. Oke. Itulah nasib jadi anak pegawai negeri. Nah kemudian tapi saya dulu memang saya nggak ikut ke Lampung karena dari kecil fisik saya jelek. Ya sampai sekarang masih untung saya masih hidup. Nah, saya di uak saya karena fisik saya jelek. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah saya di Bandung. Di Bandung. S2 kebetulan lagi ada kerjasama dengan Jakarta, ya sudah saya ikut Jakarta. Memang dulu saya waktu karir saya punya keinginan kalau saya lulus, saya pensiun, Oke. saya pengen ngajar. Oke. Jadi saya banyak perusahaan dan juga industrinya cukup banyak. Jadi tapi intinya lebih banyak ke lembaga keuangan sih. Ya. Ya, kalau karir lulus saya kerja di bank. Oke, di bank. Ya, ya kalau bank itu kan konsep umumnya intermediasi baik funding maupun lending ya. Nah kalau investasi lebih ke fundingnya. Ya, saya terlibat situ juga. Kemudian 98 krisis perbankan, bank tempat saya kerja aman, nggak aman-aman banget sih sebenarnya. Survive. Dibilang survive juga enggak, Oh, karena enggak. ternyata 2000 sih nyungsep juga. Oke. Nyungsep juga 2000 Nyungsep juga awal. ya. Akhirnya tutup juga. Waktu itu saya pikir kondisi bank kan lagi jelek nih. Nah itulah enaknya kalau kita fokus tidak terlalu fokus pada satu bidang yang spesifik ya. Oke. Eh, saya gitu sudah merambat juga ke manajemen ya. Tapi lebih banyak yang umum itu karena ilmu atau pengalaman di marketingnya. Nah, sehingga begitu selesai di bank langsung saya di pasar modal. Pasar modal. Ya. Ya, itu juga jujur saya modal nekat. Jadi begitu selesai teman saya waktu di bank tapi dia orang Jakarta, selesai itu dia balik lagi ke Jakarta, hubungin dan ada yang mau ketemu lo sini deh nanti bareng gue nemuinnya. Ternyata pasar modal. Ya, mereka bilang kita mau buka cabang di Bandung. Oke. Terus ya kita butuh pengelola. Itu awalnya saya nolak. Kenapa tuh Pak? Saya belum pernah. Saya nggak tahu tuh pasar modal tuh apa. Belum ada pengalaman ya? Saham apa juga saya nggak tahu. Oke. Ya saya nolak dong. Ya. Cuman mereka bilang, lo kan udah biasa ngelola kantor. Saya bilang kan beda. Dia ngotot manajemen sama aja. Pujuk nekat. Belum jadi tuh kantor. Oke. Kemudian terus SDM gimana? Terutama dealernya.
Saya minta ke direksi, Gus, terus ini Ki, aduh lo kan belum jalan, berarti belum punya modal ya, return earning belum ada. Mendingan lo hire aja, dia domisili di Jakarta. Kalau lo ambil, lo kan fasilitasi juga masalah tempat tinggalnya dan segala macamnya, berat lo. Mendingan lo hire aja deh. Ya udah, pulang buka lowongan kerja, ada yang daftar cuma satu. Karena masih baru kan bersama dia. Tanya baru nama, bingung saya. Bentar ya, sebelakang dulu. Telepon direksi. Gimana, dapat nggak lo? Ada sih, cuman gue bingung apaan? Gue nanya apaan? Saya kan nggak tahu apa-apa. Iya. Terus lo maunya apaan? Tolong deh interviewin. Oke. Dia bilang ya udah 3 hari ini gue di kantor nggak akan kemana-mana. Ya udah. Bilang, sesi pertama sudah ya, padahal cuma nama. Hanya nama aja saya. Berikutnya ke direksi. Oh iya. Besok direksi ya Pak. Ya udah direksi. Datang. Telepon tuh direksi, dia cek. Gila bagus Den, lo ambil deh. Tuh anak tuh bagus bener. Kalau lo nggak mau, gua ambil deh. Saya kan lo kan butuh, nggak enak kalau nggak butuh, kalau nggak mau gua ambil. Ya udah. Nah, besoknya lagi saya udah siapin dong kontraknya. Datang lah, oke tanda tangan. Udah tanda tangan, saya bilang Argo udah jalan ya. Tapi kantor belum jalan. Tapi Argo gaji udah jalan. Tugas pertama lo, ajarin gue dong. Oh minta diajarin, oke. Saya nggak tahu beneran pasar modal tuh apa. Harus ngelola kantor. Lo ajarin gue. Tapi ya belajar ke siapa saja. Ya, dong, ya itulah makanya kita kan jangan melihat bahwa oh dia itu siapa, lebih rendah ilmunya. No. Ya, sekarang makanya saya kan lebih banyak ke konsep saya kalau bisa cobalah eksplor kebebasan berpikir ya. Karena saya tidak merasa bahwa kalau saya guru berarti saya paling benar. Kadang-kadang dengan pengalaman mahasiswa walaupun lebih sedikit, tapi kadang-kadang pengalaman itu bagus dan itu tuh menjadi justru inspirasi buat saya. Gitu loh. Nah ini juga sama, apalagi saya dia udah nyemplung dari tahun 90-an dia nyemplung. Pasar modal baru ada, ya udah saya belajar. Alhasil ternyata tahun 2000 itu pasar modal juga nyungsep. Jadi 98 tuh perbankan ya. Tahun 2000 tuh pasar modal. 2003 itu asuransi dan dana pensiun. Krisisnya itu domino efek ya. Domino efek. Ya. Dari bank dulu. Negara kita. Ya. Sampai ya 2008 itulah. Ya. 2008 ya sebetulnya pakar sih ada bilang krisis siklus 10 tahunan. Dari 98, 2008, 2018. Oh iya. Nah 2008 dan 2018 tuh hampir sama ya. Masalah pasar modal, lebih banyak ke pasar modalnya. 98 itu perbankan. Sebetulnya ada lagi siklus 10 tahun sebelumnya yang luput karena ya mungkin saya jauh lebih tua dibanding mereka kali ya. Yang luput krisis dulu tahun 88. Itu perbankan juga muncul faktor 88 sehingga kenapa perbankan begitu banyaknya sampai sekarang. Dan itu dilema sebetulnya dari waktu BI sebelum OJK pun ingin jumlah itu diperkecil pada merger lah gitu loh. Karena jumlah bank di Indonesia dirasakan terlalu banyak, ngurusnya jadi ribet gitu loh. Nah, itu versi-versinya. 2008 juga karena waktu itu krisisnya Amerika ya sebetulnya. Karena imbas ke kita. 2018 juga sama, biangnya juga dari Amerika juga. Dan semua dikatakan itu krisis moneter. Jahat banget moneter itu ya. Itu. Nah, 2000 kemudian saya bertahan hampir 2 tahun karena ya itu bayangkan waktu itu BCA cabang Dago aja omset satu hari itu di hampir 200 M.
BCA satu cabang yang besar ya di Bandung. Di Bandung yang besar bukan cuma di Dago. Pasar modal waktu itu sehari 100 M aja udah banyak. 100 M 100 M loh. Ya dibagi, kita kan hidup dari trading. Industri itu hidup dari fee trading. Jadi kalau kita trading, mereka itu kalau beda bank. Kalau bank itu spread ya, selisih bunga funding dan lending ya. Tapi kalau pasar modal itu dari fee. Jadi kita dikenakan fee trading. Jadi kalau kita beli ataupun jual dikenakan fee memang macam-macam. Yang umum itu standar itu 0,25%. Bagi sekarang tidak ada biaya minimal. Kalau dulu ada minimal 50.000, mana yang paling kecil ya? Paling gede waktu itu ya. Sekarang udah nggak ada lagi biaya apa fee biaya minimalnya. Itu 100 M. Ya, dari 0,2 itu bagi-bagi juga. Memang kalau yang banyak dari untuk sekuritasnya ya, saya kerja di sekuritasnya. Sekuritas ada berapa? Dibagi berapa puluh? Itu udah 100 ada lah sekuritas. Satu sekuritas berapa cabang? Satu. Di kantor tuh 5 orang fix. Gimana tuh perjalanan di perkuliahan, Pak? Perkuliahan ya saya sambil cari duit. Jadi lulus saya punya tanah di Gunung Batu ya. Itu dari ya jual beli mobil sama teman sama jual asuransi jiwa. Dulu saya. Nah ya kalau life sih karena asuransi ada 2 kan, ada jiwa, life dan general yang barang ya. Itu. Nah itu saya masuk ke mana asuransi general, saya sebutnya di finance, tapi untuk asuransinya untuk pengiriman barang marine cargo insurance, makanya saya ngajar di Prodi Bisnis Nasional untuk ekspor impor. Ya. Salah satu backgroundnya karena saya sudah pernah di asuransi untuk ekspor impor. Nah kemudian ada lagi sebetulnya ada lagi futures. Kalau dana pensiun waktu saya cari duit di bank, funding itu kalau udah dapat dapen aman, kipas-kipas asmara. Apalagi kalau di Banten dapen Telkom dulu kekeluargaan. Tiap bulan itu nanya, Pak Denny gimana? Target udah masih ada dikit lagi Bu. Ya udah nanti saya koreh-koreh dulu ya. Kirim, saya udah kirim tadi ya, transfer sekian, cukup nggak? Cukup, makasih, udah gitu aja. Itulah pengalaman saya. Pensiun yang ngajar, itulah ilmu-ilmu itu yang saya coba sharing. Itulah kelas hidup saya. Oke, seperti itu ya. Investasi atau menabung. Gimana menurut Bapak di masa sekarang dan kira-kira mahasiswa tuh cocoknya apa dulu sih? Oke, barusan Rama sebutkan antara 2. Nah, kira-kira apa sih bedanya? Ada yang membedakan tabungan, kalau nabung itu sedikit gitu ya, bertahap. Makanya bursa efek juga dalam konsep untuk galeri untuk mahasiswa, mereka ada konsep yang namanya nabung saham. Sampai sekarang nabung saham. Maksudnya apa? Karena dulu kalau untuk buka rekening itu besar jutaan. Apalagi reksadana juga masih belum ya. Itu reksadana tuh zaman saya nyemplung tahun 2000, setahu saya reksadana itu minimal 50 juta. Oh, tinggi sekali ya. Ya. Untuk saham itu paling kecil tuh kalau nggak salah 10 juta. Untuk saham. Sekarang pembukaan rekening saham berapa? Rekening. Kira-kira modal untuk invest saham menurut Rama berapa? Butuh duit berapa modal? 500. Cepet bisa ya sekarang ya. Emang udah banyak waktu awal untuk mahasiswa emang cepet. Cuman itu direktur pengembangan Pak Niki itu untuk mahasiswa saja dan itu juga ada batasannya. Nah, ketika mereka ada wacana untuk di stop ya, waktu itu berapa ya? Berapa juta gitu loh. Saya lupa ya. Mau dihapus, saya dan para cabang BI di Bandung, itu Pak Gilman ngadep. Saya bilang Pak, kalau ini dicabut, program ini untuk mahasiswa gagal total udah.
nggak mungkin mahasiswa. Ya udah, akhirnya dia bilang perpanjang, dan akhirnya sekarang bukannya mahasiswa saja, umum juga. Malah sekarang kalau ada beberapa sekuritas untuk buka rekening, nol dulu, 0 perak. Aduh, saya keburu diisi, kemarin saya sengaja 0 terus. Karena udah diisi, karena waktu kemarin di UPI butuh untuk simulasi ya, jadi ya udah saya isi, karena yang lain saya udah lama, udah lupa passwordnya, susah, udah itu aja yang gampang lah, saya isi. Dengan 0 perak pun bisa buka rekening, tapi belum bisa transaksi. Ya, nah dengan 100.000 emang bisa. Banyak saham yang cuma 100 perak. Bisa. Karena sekarang banyak ya apa yang dilakukan namanya stock split ya. Jadi dipecah. Salah satu tujuan dipecah supaya harganya menjadi Lebih murah seperlembarnya, gitu loh. Ya. Kemudian size kontraknya. Sekarang cuman itu kan kalau kita bicara size kontrak itu kalau kita beli minyak misalnya. Minyak goreng kan ada yang per kilo, ada yang per liter ya. Tapi kalau yang ya itulah, kalau beli bensin kan liter ya. Itu size kontrak ya. Nah, kalau di saham itu lot. Nah, satu lot itu sekarang 100 lembar. Sebelumnya 500. Waktu 500 dulu, waktu itu khusus tuh saham perbankan itu per lembarnya 5.000. Per lotnya itu 5.000. Sekarang rata semua 100. Kemudian banyak sekali lakukan stock split. Harganya jadi murah. Sehingga tujuannya adalah supaya pasar modal itu bisa dijangkau oleh kalangan semua sampai golongan bawah juga gitu loh. Nah, saham-sahamnya jadi murah, sahamnya murah, lotnya juga kecil. Ya, contoh yang bagus misalkan perumahan tuh, Agung Podomoro, kodenya APLN. Itu cuma 100 perak ya, berapa perak? 100 perak kali 100 cuma 40.000. Bisa, dan itu termasuk saham bagus ya. Termasuk saham lumayan bagus ya. Jadi itu. Jadi tiap bulan uang saku sisihkan untuk itu nabung. Nah, itu. Nah, tapi ada lagi yang lain. Lalu kalau misalkan itu kalau kita ya berarti kalau investasi sekaligus gitu ya. Bedanya kalau nabung itu pemahamannya rutin ya. Berarti kalau investasi kan berat aja seperti itu. Sekaligus ya. tanam. Ya. Nah, Investasinya deh Pak. Oke. Dan kapan sih kita mulai investasi itu tepatnya? Oke. Kalau mbahnya investor di dunia itu kita kenal dengan namanya Warren Buffett ya. Ya. Oke, orang kalau ekonomi orang pasti harus tahu lah siapa itu Warren Buffett ya. Warren Buffett itu dia kapan mulai investasi? 11 tahun. Dan dia katakan, saya udah telat. Oke, 11 tahun udah telat ya. Ya. Gimana saya yang udah 22 tahun? Nah, itu dia. Tapi lebih baik telat dibanding tidak sama sekali gitu loh, ya. Nah, dalam kenyataan kalau kita bicara asuransi yang ada investasinya, kalau saya sih endowment juga ada investasinya, itu bahasa itu, jadi ada untung-untungnya juga gitu, ada tumbuhnya juga gitu loh. Beda dengan whole life apalagi terms ya, termsnya kayak asuransi kendaraan. Ya, setahun kalau nggak ada kejadian angus, bayar lagi untuk setahun, nggak ada kejadian angus gitu loh, hilang duitnya. Ya, kalau endowment sudah mulai unit, jadi ada unsur investasinya. Ya, apalagi unit link. Menurut saya sih endowment kalau di mata saya investasi juga ya. Kalau di mata saya hanya cara berinvestasinya berbeda antara endowment dengan unit link. Tuh, cuma itu bahasa marketingnya ya. Nah, kapan mulai asuransi? Bukan orok lagi, dalam kandungan bisa loh mulai. Mulai investasi bisa dari dalam kandungan. Itu dikejarnya. Kenapa? Karena semakin umurnya semakin rendah, preminya semakin rendah. Ngejar dia premi usianya 0 tahun masih dalam kandungan. Karena kalau udah itu udah keluar. Gitu. Jadi mengejar usianya masih 0 sehingga preminya menjadi rendah.
Karena hitungnya berapa kalinya itu. Iya, iya. Itu yang dikejarnya. Karena ada investasinya. Itu yang dikejarnya. Nah, jadi kalau kapan mulai investasi? Gitu loh. Nah, oke. Oke, untuk persiapan sebelum Nah, memulai gitu. sebelum mulai, kita harus tahu dulu karakteristik dari investasi. Saya karena ada perubahan dulu dengan sekarang. Ya. Oke. Apalagi sekarang banyak sekali kasus-kasus investasi. Gimana tuh? Nah, jadi kalau dulu investasi nggak jauh dari zaman saya dulu ya, apalagi saya masih kecil. Bang deui, Bang lagi. nggak ada alternatif yang lain gitu loh. Oke. Kecuali dulu porkas, judi itu mah yang dilegalin zaman Orde Baru. Yang paling terkenal dulu namanya Olan Sitompul loh yang itu. Oke. Zaman dulu yang dapat undian berhadiah itu ya. Nah, harus ada perubahan paradigma dulu investasi dulu dan sekarang. Ya, betul. Karena dulu kan hanya di bank juga dulu tabungan bisa investasi loh, bisa hidup dulu Siap. dari tabungan. Ya, kalau boleh hubungan dengan pensiun, dana pensiun, itu kan ada dua, ada yang dibayar bulanan, ada yang bayar sekaligus. Menurut Rama mana yang lebih menguntungkan? Bayar sekaligus atau bayar bulanan? Bayar secara jumlah mungkin yang bulanan ya, Pak. Secara jumlah. Jadi secara umum kalau jadi pensiun dipilih, nanti duit pensiunnya begitu pensiun duitnya mau kasih secara bulanan atau beledak. Untuk menunjang itu mungkin yang bulanan ya, Pak. Oke. Semua emang bisa memilih ya berarti ya, mau sekaligusin Iya. atau Tergantung juga, kadang kita bisa memilih, kadang enggak. Oke. Tapi kita bisa memilih lembaganya yang mana gitu loh. Ada yang bisa yang kita dalam kondisi kadang bisa memilih, tapi kadang juga kita terikat di satu itu. Oke, kalau saya memilihnya yang per bulan karena takutnya yang namanya kita megang tiba-tiba duit banyak, ntar kepake yang inilah itulah. Oke. Dan malah nggak menjamin di masa tuanya nanti. Memang, persoalannya kalau besok meninggal, berhenti dong. Oke. Bininya jandanya cuma dapat sepertiganya, Oke. nggak dapat yang besar itu. Oke. Oke. Nah, tapi persoalannya tadi Rama bilang benar ya, kita nggak bisa ngelola. Banyak sekali pensiun langsung habis. Karena nggak tahu investasinya gimana. Kecuali kalau kita bisa investasi, lebih menguntungkan sekaligus. Iya. Nah dulu, Setuju sekali. ya enak dikasih bulanan. Sebetulnya sama aja. Dapat ini zaman dulu ya, zaman Orde Baru sana ya. Pensiun besar, taruh di bank dengan tabungan aja bunganya udah bisa hidup gitu dari situ. Apalagi deposito. Ya, tapi kalau sekarang, nggak tahu. Mungkin itulah balik lagi kalau konsep investasi ya. Nah, apakah itu hasilnya itu bisa diharapkan atau tidak dan return? Oke. Bicara instrumen, Pak. Oke. Masuk nih. Instrumen cocok buat pemula tuh apa ya? Oke. Terus kira-kira ada nggak yang instrumen yang harus dihindari atau instrumen yang sebagai rekomendasi? Oke. Dalam hal ini, selain instrumen investasi yang punya tingkat resiko yang berbeda, di sisi lain kita manusia, orang juga mempunyai tingkat resiko yang berbeda-beda. Ya. Mengukur diri ya. Ya, ada yang memang resikonya terserah. Bagi dua misalnya resiko rendah dan resiko tinggi, atau bagi tiga rendah, moderat, tinggi ya. Nah itu juga berbeda-beda. Nah sehingga harus dirubah paradigmanya. Ketika kita investasi yang tadinya kita melihat return, harus ubah. Yang pertama kita lihat adalah resikonya. Apakah sesuai nggak dengan tingkat resiko kita? Ya. Sesuai nggak dengan portofolio Ya. kita ya? Nah kalau boleh saya tanya Rama nih, kalau bagi dua aja lah ya. Rama tipikalnya resiko rendah apa resiko tinggi? Rendah dulu sih Pak. Kalau Rendah. Iya. Coba saya rendah. Sehingga
carilah instrumen investasi yang resikonya rendah. Oke. Gitu Reksadana. loh. Oke, reksadana lebih rendah karena secara umum investasi ada dua, ya, ada investasi langsung dan tidak langsung. Jadi investasi langsung itu kita sendiri yang membeli Ya. instrumen investasinya. Kita sendiri, kita memutuskan, kita yang action. Tapi yang tidak langsung kita serahkan pada satu lembaga. Ya. Titip duit, mereka yang memutuskan. Nah, kalau di pasar modal, kalau yang langsung itu dibilangnya equity. Kita keputusan untuk membeli saham apa, kapan, di harga berapa, jual kapan, di harga berapa. Begitu pula dengan obligasi. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau yang tidak langsung namanya reksadana. Kita titip uang ke pihak yang namanya MI, manajer investasi, ya. Nanti mereka lah yang memutuskan untuk beli apa. Nah, MI itu siapa? Ya. Saya sudah ada 2 sertifikasi untuk analis, ya. Baik WPPE maupun CSA dari CSA Institute. Ya. Tapi saya untuk ngelamar jadi di manajer investasi, saya pasti nggak akan underqualified, ya. Karena saya belum sampai ke sana. Jadi ternyata orang-orang yang ahli gitu loh. Nah, itu sehingga resikonya dia rendah. Nah, kenapa di orang ahli itu resikonya rendah? Ini ada hubungannya juga. Tinggi rendahnya resiko itu bisa diatur. Selain tadi memilih instrumen investasi, tapi juga pengetahuan kita. Nah, pepatah kan mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya kan? Betul. Tak kenal itu bisa menjadi untuk nusuk kita. Kalau sudah kenal membantu kita, ya, memperhatikan kita. Nah, sama investasi juga. Ya, gimana supaya sayang tuh instrumen investasinya ke saya? Kita harus mengenal dulu. Bagaimana mengenalnya? Belajar. Jadi semakin kalau kita masih misalkan untuk saham, seberapa besar pengetahuan Rama terhadap saham? Kondisi pasarnya kayak gimana? Seberapa besar? Kalau masih belum, berarti resikonya tinggi sekali. Tapi semakin Rama belajar, semakin nambah ilmunya, maka resikonya pun semakin rendah. Gitu loh. Ya. Nah, jadi saya nggak bisa mengatakan secara umum ini resikonya lebih tinggi. Walaupun bisa secara umum, ya, tapi dalam prakteknya itu bisa berubah. Contoh, dalam teori obligasi itu resikonya lebih rendah dibanding saham. Dalam praktek, sekarang obligasi yang mana? Contoh kalau kita bicara obligasi dari sisi penerbit, ya, yang penerbitnya pemerintah, government bond, malah resikonya paling rendah, lebih rendah dibanding bank kok. Ya, selama ini menganggap bank itu paling rendah, ya. Kenapa? Karena dijamin. Dijamin oleh siapa? Menurut Rama? Regulator. Oke, banyak yang bilang pemerintah. Sekarang saya nggak tahu. Yang penjamin itu sekarang kan LPS. Ya, penjamin simpanan. Ya, waktu saya pertama tahun 98 tuh muncul ada penjamin tuh waktu krisis 98. So itu masih di bank. Itu beda dengan yang sekarang. Itu dulu memang uang pemerintah. Dari uang BI yang namanya rekening 502 itu milik BI, tapi mencairkannya DPR gitu. Yaitu pemerintah, ya. Kalau sekarang kan LPS. Nah, LPS itu dari mana duitnya? Iuran tiap sekarang tiap bulan. Bank bayar premi ke LPS. Dihitung dari DPK, dana dihimpun. Sekarang saya nggak tahu preminya berapa sekarang, ya. Itu tiap bulan bayar. Zaman saya dulu waktu BPPN dulu tiap minggu bayar preminya tiap bank itu. Nah, dari situ. Nah, sehingga kemudian apakah itu dari APBN? Bukan. Memang modal awal itu dari negara.
2 miliar itu kalau nggak salah, saya lupa ya. Dana APBN itu? Ya, Diaturkan? dana awalnya. Oke. Dana awal LPS itu dari pemerintah, Oke. APBN. Tapi selanjutnya itu iuran. Iuran ya. Itu konsep asuransi. Gitu loh. Patungan. Iya. Jadi dan LPS itu ada undang-undangnya tentang LPS. Siapa tuh LPS? Lembaga independen. Ya. Independen pemerintah bukan? Bukan. Harusnya. Rancu ya. Harusnya bukan. Rancu juga ya. Ya. Yang jelas katanya kalau dengan catatan kalau kita bicara karena kan trias politika ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya. Nah, pemerintah itu kan di bawah eksekutif ya. Ya. Sedangkan LPS bukan di bawah presiden. Bukan. Itu lembaga independen ya, BI juga, OJK juga, itu lembaga independen. Nah jadi tidak bisa dipukul rata ya. Tapi kalau obligasi korporasi, apalagi sekarang nih, kondisi ekonomi banyak kali pabrik yang tutup, ya hampir pasti gagal bayar lah. Ya. Dibanding misalkan saham milik pemerintah, Telkom misalnya. Kecil kemungkinan kan ditutupnya. Ya. Walaupun secara teori saham itu lebih resikonya lebih tinggi dibanding obligasi. Jadi dari bank, obligasi, saham resikonya lebih tinggi. Gitu loh. Oke. Tapi tidak bisa dipukul rata, kita lihat case by case juga. Jujur sekarang saya obligasi agak ngerem ya. Walaupun saya ada reksadana di obligasi ya mau nggak mau saya harus lihat ya. Gitu. Nah, tadi mengenai lalu gimana? Sebetulnya ada secara umum yang rendah ya. Kalau nabung ya bisa saja dengan catatan untuk supaya cukup dulu baru barangkali konsumsinya kan dipotong tiap bulan tuh. Ya hasilnya nggak ada malah pokoknya tergerus ya. Makanya lagunya Titik Pusat udah nggak ada sekarang. Ngamuk bang. Ya. Nabung berarti kan kita kumpulin dulu nih. Ya untuk satu itu misalnya ya. Tapi kan sekarang katakan untuk reksadana ya. Reksadana kan sekarang 100.000 juga bisa. Ya. Dan 100.000 ya. Dan itu tidak dikenakan pajak. Bukan dikenakan pajak, sudah ada pajaknya. Ya. Sudah dikenakan pajak. Ya, karena reksadana itu kan dari kita acuannya adalah namanya NAB ya, samalah IHSG-nya tapi untuk produk itu ya. Nah, untuk dapat NAB itu ada hitung-hitungan termasuk di situ sudah ada potongan pajak gitu. Jadi sudah ada unsur pajak di situ. Jadi kalau misalkan itu dipajak lagi artinya double pajak ya. Itu reksadana itu dengan 100.000 udah bisa. Cuman yang paling resiko paling rendahnya. Ya. Ya, nah itu paling rendah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang. Jadi kalaupun obligasi, tapi obligasinya sudah hampir jatuh tempo. Oke. Jadi fluktuasi harganya juga nggak ada. Kemudian kalau perusahaan bangkrut tutup sehingga obligasinya gagal bayar atau default ya, itu prosesnya tuh lama. Oke. Nah sehingga saya 1 tahun nggak mungkin lah gitu loh untuk itu bisa ketahuan. Jadi cenderung aman walaupun ya returnnya segitu-gitu juga. Nah, jadi tadi saya katakan yang pertama adalah kita kenali dulu tipikal resiko kita di mana. Nah, sesuaikan dengan instrumen investasi yang resikonya sesuai dengan kita. Jadi kalau saya ubah yang tadinya adalah yang di letter return, ubah sekarang resikonya yang dilihat. Returnnya mengikuti dari risikonya. Wayahnya segitu. Yang penting bisa tidur. Yang penting happy dulu ya. Yang penting happy. Nggak bikin stres. Ya, instrumennya cukup banyak ya. Baik kalau secara umum kita bedakan antara real asset dan financial asset ya. Karena kita bicara tadi financial asset. Real asset misalkan rumah. Properti ya. Properti bisa nggak? Bisa. Ya. Dan setan semua juga kan tak kenal maka tak sayang, kenali dulu. Ya. Ya, saya itu salah karena nggak tahu kondisi waktu krisis itu 2018. Ayo udah saya punya duit beliin rumah. Ya, selain investasi saya untuk likuiditas juga saya kos-kosin. Ya ternyata kan krisis ya di situ golongan menengah bawah yang terkena imbas. Akhirnya apa? Yang kos sepi harga
nggak bisa dijual harga NJOP karena itu banyak yang jual. Nyungsep sampai sekarang nggak bisa kejual ya. Nah itu yang kita juga kenapa, karena saya nggak begitu sayang gitu loh, belum begitu kenal ya, jadi saya belum begitu sayang dengan instrumen investasi itu. Bunga itu jelek tapi karena saya nggak bisa, ya sehingga saya terkena resiko itu. Ya, nah yang bagus sekarang juga yang real asset itu emas, tapi yang catatan gulirnya ya, fisiknya. Ya sekarang kan Antam, Pegadaian kan yang ngeluarin yang 1 gram malah ngeluarin 0,5 gram. Hati-hati loh, karena ada yang featuresnya, ada kontraknya, itu hati-hati, beda ya kalau kontrak ya, itu resiko tinggi memang derivatif itu. Tapi yang realnya, ya cuman kan resikonya hilang, kecil banget, Kecil banget ya. Iya, resiko hilangnya kan tinggi ya. Ya itu ya teman-teman, instrumen investasi tadi kita bahas melalui finansial dan juga real asetnya ada emas, properti, dan juga untuk finansialnya ada saham, obligasi, dan juga reksadana. Pesan-pesan Pak untuk teman-teman yang mau terjun di dunia investasi, baik itu sebagai nantinya mempersiapkan diri untuk profesional ataupun mungkin bersiap untuk investasinya itu sendiri gitu. Ya, sebenarnya saya agak sedikit untuk itu mengenai kasus-kasusnya investasi ya. Karena kasusnya cukup banyak, saya miris juga ya. Dan kebanyakan korban itu adalah kaum milenial. Ya, umur-umurnya Rama dan teman-temannya Rama ya. Makanya tadi saya adalah itu dulu ya. Yang kedua ada istilah antara investasi bodong, ilegal dan ilegal, bodong, penipuan investasi ya. Itu cukup banyak. Jadi saran saya yang umum-umum aja lah. Yang kedua ya tadi kenali dulu, intinya kenali resiko ya. Yang ketiga adalah kita kenal dulu sehingga kita bisa menyayangi. Itu tips-tipsnya ya. Mengenai saya sedikit itu mungkin agak lebih itu, lalu misalkan kita untuk ke depan nih perlu juga ya. Ya boleh Pak. Nah, tadi kan kita bicara investor ya. Ada nggak yang lain? Ada. Karir. Karir. Ya. Nah, untuk pasar modal ada 2 intinya. Apakah kita sebagai investor? Pasar modal itu sekarang kalaupun itu karir pasar modal itu 15 tahun udah lebih more than enough lah. Kenapa? Gaji itu nggak ada apa-apanya. Kenapa? Ya dari trading sahamnya. Gitu loh. Ya. Nah, kemudian tapi ya, bukan passive income, dia trading itu usaha dari pialangnya. Nah tapi karir juga nggak salah lah, nggak salah, karir juga lumayan. Nah mengenai karir ini juga ya bisa dilakukan di pasar modal masih baik ya. Yang saya greget juga sebetulnya untuk di lembaga keuangan walaupun tidak dengan investasi sebetulnya ya. Kalau investasi di asuransi sebaiknya wait and see dulu lah investasi untuk asuransi unit link itu ya, karena kemarin kan ada masalah kasus kemarin ya, sekarang juga masih apa ya, secara umum SDM-nya nggak ada karena kemarin itu penipuan juga ada prakteknya ya, kemarin dibahas ya kemarin di asosiasi mediator dan arbitrase se-Indonesia ya dibahas. Memang sih asuransi ya, tapi kita bahas ada satu seri ya, yang ke satu saya nggak ikut mengenai insurable interest ya, kemarin masalah utmost good faith atau kita bahasa kita lah itikat baik ya. Nah itu ada yang namanya karena tapi kalau utmost good faith itu tidak hanya pada asuransi saja. Dalam investasi juga ada ya. Nah dalam ini juga gabung karena unit link itu ada asuransi dan investasinya. Nah kemarin saya mempertanyakan kok dalam hukum itu seolah-olah yang disorot utmost good faith atau net baiknya itu dari sisi nasabah atau konsumen. Lalu gimana dengan si perusahaannya, si pelaku industrinya? Lalu ada dari lulusan dari Inggris ya,
Ternyata ada juga sebetulnya, tapi kita terlalu fokus ke soal kesalahan itu aja di konsumen aja gitu loh. Tapi di industri juga ada, termasuk di asuransi juga ada di situ ya. Para agen-agen itu bukan perusahaan tapi agen-agennya yang nakal itu ya. Nah, di situ atmos good faith-nya nggak ada. Nah, secara umum kenapa sampai terjadi seperti itu? Pengetahuan mereka belum. Belum ya, makanya mereka kenapa cuman endowment tuh tabungan, ini investasi. Kalau endowment tuh tabungan, itu investasi loh. Tapi apa itu investasi dan investasi seperti apa, mereka sangat sedikit sekali yang memahami. Karena saya juga suka juga jadi trainer di perusahaan asuransi ya, dalam rangka untuk investasinya, untuk pasar modal. Apalagi semenjak kejadian kemarin OJK merubah POJK-nya untuk untuk unit link itu, di mana instrumen itu menjadi lebih banyak gitu loh. Tidak hanya reksadana, tapi juga di apa yang lainnya seperti di Kick EBA ya, ETF ya. Sehingga dibutuhkan SDM-nya lebih mumpuni lagi. Di mata saya mereka belum siap. Sehingga takutnya kejadian lagi kemarin. Makanya asuransi life insurance sekarang lagi tiap juga mereka jualan unit link. Mereka jualannya sekarang lebih banyak ke kesehatan, ya. Tapi ya secara kita lihat aja lah, karena General Juice sebetulnya sudah keluar POJK-nya untuk bisa jual unit link itu kira-kira 2-3 tahun yang lalu. Tapi General nggak mau, ngapain, malah jadi ribet gitu loh. Mereka nggak siap dengan, karena produknya kan General itu banyak banget dan jelimet juga gitu produknya. Situ pun jarang SDM. Nah tapi di situ karir bagus, banyak banget ya di pasar modal. Banyak. Kebetulan untuk di prodi yang ekspor impor itu ada, karena ada materi tentang tadi asuransi pengiriman barang ya, Marine Cargo Insurance. Itu dari angkatan pertama sampai sekarang kita rutin ada dosen tamu. Dan itu tidak satu perusahaan tapi asosiasinya dari AUI. Saya kerjasamanya dengan AUI-nya, asosiasi. Itu lapangan pekerjaan banyak banget ya. Oke, ini agak keluar dikit, tapi untuk investasi untuk di pasar modal cukup banyak ya, apalagi saya di LSP ya. LSP itu sertifikasinya sekarang tuh luas ya, tidak hanya trading saham saja. Untuk analis ya, untuk di yang standar itu WPPE memang untuk jadi MI aja. Tapi di CSA, seangkatan saya itu setahu saya ada 4 orang, dari 9 orang, 4 orang tuh sudah jadi komisaris di perusahaan di emiten gitu. Jadi sangat luas tuh, banyak banget ya. Luar biasa. Jadi investasinya lebih luas, tidak hanya investasi untung seperti itu, tetapi juga investasi tidak hanya investor untuk membeli saham sehingga sahamnya naik. Tapi kenapa sahamnya naik? Itu value investing, bagaimana nilai perusahaannya naik. Itu untuk analis aja. Belum yang lain-lainnya. Cukup banyak, karyanya sangat banyak kalau di pasar modal. Ya, kalau memang dibutuhkan nanti saya undang ya dari mereka dari LSP, apa saja sih sertifikasinya dan kegunaannya ke depannya untuk apa? Apa yang menjadi itu? Insya Allah nanti saya bantu kalau memang butuh di sana. Ya, itu ya teman-teman. Terdapat beberapa gambaran bagi yang ingin berkarir dalam hal investasi, dan juga tadi bisa menghubungi juga Pak Denny ya untuk sertifikasi dan keahlian. Terakhir Pak, ada pesan-pesan lagi? Pesan-pesannya yang tadi karena investasi tadi Rama sebutkan juga, investasi dari sekarang. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Oke. Ya itu ya teman-teman, menabung versus investasi, mana yang lebih baik untuk masa depan? Ya investasilah dari sekarang, karena lebih baik terlambat ya daripada tidak sama sekali. Demikian Pak Denny, dosen FEB Unpad. Terima kasih.